kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that it's on my mind. I guess it goes that. Selamat siang, perkenalkan nama saya Wurla Sarsyanipar. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya dapat mengenai datangnya bangsa Belanda ke Indonesia. Para penjajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Tepat hari ini, 422 tahun lalu, sebelum angkat sau dari Amsterdam, Cornelis mendapat informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah, yaitu Nusantara. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai, dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara, Jawa, hingga ke Bali. Cornelis menjadi salah satu orang paling berpengaruh selain karena berhasil mendapatkan informasi dari Portugal, termasuk pernah ditangkap di penjara oleh otoritas di sana. Ia juga menyumbang dana sebesar 300.000 gulden untuk mempersiapkan pelayaran itu, sebagaimana diungkapkan Peter Fitzgismond dalam buku berjudul Batavia. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula, kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun, ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Hasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan masa Wildvaart atau pelayaran tak terbatas. Pada 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Neck. Berbeda dengan de Houtman, van Neck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret tahun 1599, rombongan van Neck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan van Neck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat ia kembali ke Belanda. Pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Sejarawan M.C. Raffles menyebutkan kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di Nusantara dikarenakan mereka belajar dari kesalahan Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara di bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terpencil tetap tentang sebeluk-beluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara membuat terdapat beberapa perusahaan dagangan yang saling bersaingan di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk mengulangi dampak persaingan tersebut, pada 1602 dibentuk Vereniging de Oostend Indies Compagnie atau VOC sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja Pokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Proses kedatangan bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan keinginan bangsa Belanda yang menemukan langsung jalur perdagangan rempah-rempah sehingga mereka mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1592. Niatnya adalah untuk berdagang. Yang membuat bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan, monopoli perdagangan,
dan mencari daerah penjajahan. Latar belakang bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah pertama kali bangsa Belanda yang di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 mendarat yaitu di pelabuhan Banten yang bertujuan untuk mengambil rempah-rempah yang membuat bangsa memperoleh keuntungan yang sangat besar dan mengadakan monopoli dan penjajahan. Akibatnya, bangsa Belanda datang ke Indonesia yaitu mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintahan pribumi dan munculnya tokoh pelajar yang menjadikan masyarakat sebagai pejabat dan pemerintahan. Sekian dari video presentasi yang saya dapat. Saya ucapkan terima kasih. I used to think that I